Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Sebentar lagi kita akan memasuki update Genshin Impact 3.0 yang akan membuka area baru, yaitu Sumeru. Jadi sebagai salah satu orang yang memainkan game Isekai ini, Wong Anime merasa untuk setidaknya sedikit berkontribusi mengenai hype dari update terbaru Genshin ini. Namun Wong Anime tidak akan membicarakan mengenai gameplay atau desain karakter karena sudah banyak sekali channel-channel lain yang telah melakukan hal tersebut. Nah, pada video ini Wong Anime akan membicarakan lebih jauh mengenai lore dari Genshin Impact dan apakah yang akan terjadi di Sumeru, atau dengan kata lain plotline yang akan terjadi di Genshin Impact 3.0. Karena tampaknya di Sumeru ini kita akan mulai mengambil cerita yang lebih dark, terutama dikarenakan munculnya beberapa karakter di trailer ini dan peristiwa yang paling mencolok terjadi di dua trailer Sumeru terbaru. Jadi mari kita bahas video ini. Namun sebelum kita membahas peristiwa ini lebih jauh, Wong Anime ingatkan kepada kalian, untuk yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah, Wong Anime ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Tree of Knowledge alias pohon pengetahuan adalah merupakan frase yang kita tahu sangat lekat dengan istilah-istilah biblikal dan Judaisme. Namun kalau kalian mendalami lore dari Genshin sama seperti Wong Anime, kalian pastinya mengetahui kalau lore dan mitologi yang dipakai sebagai sumber rujukan Genshin Impact diambil dari keyakinan Gnostik atau juga dikenal sebagai Gnosticisme. Istilah Seven Archon yang muncul di Genshin Impact sendiri pada dasarnya merupakan konsep yang berasal kurang lebih dari agama atau keyakinan yang satu ini. Lalu apa hubungannya fenomena ini dengan apa yang akan terjadi di alur cerita Sumeru? Nah, seperti yang kita tahu, pada update Genshin Impact 3.0 ini, kita akan berpindah ke negeri yang merupakan salah satu dari 7 negara di Teyvat yang memiliki nama Sumeru. Jika Mondstadt dikenal sebagai kota kebebasan dengan Barbatos sebagai dewanya, Liyue dikenal sebagai negeri kontrak atau negeri perjanjian dengan Morax atau Rex Lapis sebagai dewa pelindungnya, maka Sumeru ini dikenal sebagai negeri kebijaksanaan, di mana berdasarkan perkataan dari Yae Miko, negeri ini dikenal sebagai negeri di mana para penduduknya menggunakan pengetahuan sebagai kurensi, sumber daya, atau bisa dibilang juga sebagai mata uang dan alat barter. Dan negeri ini juga dikenal sebagai negeri di mana orang-orang dewasanya tidak bisa bermimpi dan mereka menganggap kalau fenomena ini adalah merupakan suatu kebanggaan yang menandakan kerasionalitasan diri mereka sebagai penduduk negeri kebijaksanaan Sumeru. Seperti yang diperlihatkan di trailer, negeri ini pada awalnya diperintah oleh salah satu dari 7 Archon yang dikenal sebagai Greater Lord Rukkhadevata. Dan kemudian tampuk kekuasaan ini berpindah kepada Archon yang sekarang ini paling muda di antara semua 7 Archon, yaitu Lesser Lord Kusanali. Karena tentu saja Rukkhadevata terbunuh dalam peristiwa perang yang terjadi antara Teyvat dengan Khanriah 500 tahun yang lalu, dalam peristiwa yang dikenal sebagai Katalisisme Agung atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai The Great Catalysm. Terlepas dari negeri ini adalah negeri kebijaksanaan, di mana pengetahuan dan rasionalitas dianggap sebagai salah satu nilai tertinggi di negara tersebut. Sama seperti negara-negara lainnya yang pernah kita kunjungi, negeri ini memiliki rahasianya tersendiri yang bahkan tidak diketahui oleh para penduduknya yang menjunjung sains dan ilmu pengetahuan. Menurut Dainsleep, di dalam trailer Teyvat's Chapter Storyline, dia mengatakan bahwa musuh dari dewa kebijaksanaan adalah kebijaksanaan itu sendiri. Selain itu, Dainsleep mengatakan bahwa oasis pengetahuan yang melimpah di negeri kebijaksanaan Sumeru pada dasarnya tidak lebih dari hanyalah Fata Morgana yang muncul di padang pasir ketidaktahuan. Dia lebih jauh lagi mengatakan mengenai Sumeru bahwa di negeri ini para sarjana dan para orang cerdas di sana secara sengaja justru mendorong agenda kebodohan tersebut kepada para penduduk Sumeru. Sedangkan dewa kebijaksanaan yang justru merupakan pelindung dari negeri ini bersikap diam atas apa yang para orang bijak ini lakukan kepada penduduk Sumeru.
Beberapa teori menyebutkan mengenai fenomena ini sebagai fenomena di mana para elder atau tetua pada dasarnya mencegah para ilmuwan dan periset dari Sumeru yang berhasil menemukan berbagai macam rahasia dunia untuk tidak melanjutkan riset-riset mereka dengan menolak proyek-proyek yang mereka kerjakan dikarenakan pengetahuan-pengetahuan yang mereka ungkap akan mengguncang dunia. Dan peristiwa ini ditakutkan akan membuat Sumeru menjadi Khanriah kedua yang seperti kita tahu dimusnahkan karena pengetahuan dan teknologi-teknologi yang mereka punya melanggar heavenly principle atau prinsip-prinsip surgawi yang dijaga oleh Dewi tidak dikenal. Nah, pada 2 trailer terakhir, yaitu trailer perkenalan sisa anggota Fatui Harbinger dan trailer promosional video Sumeru, kita mendapati mengenai suatu peristiwa yang akan menjadi highlight paling penting dari trailer tersebut. Menurut Wong Anime, peristiwa ini akan menjadi titik balik dari alur cerita Genshin Impact yang pada mulanya cerah dan ceria menjadi jauh lebih gelap dari sebelumnya. Peristiwa tersebut adalah peristiwa mengenai terbakarnya pohon raksasa yang pada dasarnya kemungkinan besar akan kita saksikan sendiri ketika mengunjungi Sumeru. Lalu apakah sejatinya pohon raksasa tersebut? Nah, seperti yang Wong Anime katakan sebelumnya, Genshin Impact banyak sekali terinspirasi dari keyakinan Gnostik, yang mana keyakinan tersebut juga pada dasarnya merupakan keyakinan yang seringkali merujuk pada peristiwa-peristiwa biblikal dan juga Judaisme secara umum. Nama para Seven Archon atau 7 Arkon seperti misalnya Barbatos, Morax, dan juga Baal atau Beelzebul secara umum merujuk pada nama-nama iblis di mitologi agama-agama tersebut. Di negara bernama Sumeru ini, yang seperti kita tahu dikenal sebagai negeri kebijaksanaan, maka sangatlah tidak mengherankan apabila kita juga menemukan istilah yang tidak asing juga, dan istilah tersebut tentu saja adalah Tree of Knowledge atau dikenal juga sebagai pohon pengetahuan. Dalam mitologi agama-agama tersebut, seperti yang kita tahu, pohon pengetahuan adalah merupakan pohon di Eden atau taman surga yang pada dasarnya menjadi penyebab Adam dan Eve terusir dari surga. Nah, menurut pendapat Wong Anime, pohon yang terbakar dalam trailer introduksi para Fatui Harbinger dan Sumeru ini adalah pohon pengetahuan yang merupakan pusat dari segala aktivitas warga Sumeru dan pada dasarnya merupakan penopang utama dari Akashi System yang dijalankan oleh Sumeru. Lalu apakah alasan pohon tersebut dibakar? Kalau kalian memperhatikan trailer Tevat Interlude Chapter Winter Night Lasso yang memperkenalkan seluruh sisa anggota 11 Fatui Harbinger, maka jelas sekali diperlihatkan di sini kalau tujuan dari Fatui dan juga Saritsa Sang Krayo Arkon adalah untuk merampas otoritas para dewa. Dengan kata lain, tujuan mereka jelas sekali untuk menghancurkan prinsip surgawi yang dilindungi oleh dewa tidak dikenal yang kita temui di awal kita memainkan Genshin Impact. Untuk melakukan hal tersebut, maka mereka diharuskan untuk merampas seluruh gnosis dari Seven Archon yang menguasai seluruh wilayah Tevat. Gnosis milik Venti atau Barbatos telah didapatkan secara paksa oleh Rosalind atau dikenal juga sebagai Signora, Fatui Harbinger nomor 9 yang kemudian dibunuh oleh Raiden Shogun di Inazuma. Gnosis kedua yaitu milik Morax atau Rex Lapis diberikan secara sukarela oleh Zhongli dikarenakan kontrak yang dia lakukan dengan Saritsa. Sedangkan Gnosis ketiga saat ini berada di tangan Baradir atau dikenal pula sebagai Scaramouche yang diketahui ternyata berkhianat dan membangkang dari keanggotaan Fatui Harbinger. Hingga saat ini keberadaan Scaramouche tidak diketahui. Dan Gnosis ketiga ini diberikan secara sukarela oleh Yai Miko sebagai ganti nyawa Ether yang berhasil dijebak oleh Scaramouche. Nah, lalu bagaimana dengan Gnosis milik Dendro Arkon alias Arkon dari Sumeru? Di trailer PV Sumeru kedua disebutkan bahwa sistem Akashi yang menjadi penopang sistem sosial di negeri Sumeru merupakan sistem yang bekerja dikarenakan kekuatan dari Gnosis. Dengan kata lain, Gnosis Sumeru saat ini tidak berada di dalam kepemilikan Dendro Arkon, Lesser Lord Kusanali seperti yang terjadi pada Barbatos dan Morax, namun disimpan di tempat tertentu oleh Akademia yang merupakan lembaga atau organisasi pemerintahan yang mengatur penduduk Sumeru.
Melihat kalau sistem Akashi ini dijalankan menggunakan perangkat seperti earbud yang dipasang di setiap telinga penduduk Sumeru, maka kita bisa menyimpulkan kalau Gnosis ini berada di suatu tempat yang menjadi pusat sinyal untuk menjalankan sistem Akashi tersebut. Dan tentu saja pohon paling tinggi yang tentunya setiap akarnya menghubungkan hampir seluruh Sumeru yang akan menjadi tempat di mana Gnosis Sumeru bersemayam. Nah, di sini konsep pohon pengetahuan datang, dan inilah alasan kenapa di trailer Dottore membakar pohon yang menjadi pusat dari Sumeru, karena menurut wong anime pohon tersebut adalah tempat di mana Gnosis Sumeru disimpan. Peristiwa pembakaran pohon pengetahuan ini tentunya akan memicu peristiwa-peristiwa gelap lainnya. Mengingat seperti yang bisa kita lihat di trailer, Sumeru adalah negeri di mana Gnosis mempengaruhi sistem tatanan sosial mereka dalam pengaruh yang sangat besar, tidak seperti di Liyue ataupun juga di Mondstadt. Dan Sumeru seperti yang kita tahu mayoritas adalah hutan lebat, sehingga kebakaran tentunya akan menyebar ke berbagai tempat. Sehingga tidak mengherankan kalau ternyata akan ada banyak sekali korban dari peristiwa kebakaran hebat ini. Mungkin pada peristiwa Sumeru ini kita akan mengalami kejadian di mana kematian seorang atau tokoh diperlihatkan dengan jelas. Baiklah semuanya, itulah pembahasan plot dan juga teori mengenai apakah yang akan terjadi pada update Genshin Impact 3.0 dengan tentunya mengobservasi dan mengamati trailer-trailer yang saat ini telah keluar. Secara garis besar, video ini pada dasarnya cuma teori ya. Jadi kalau kalian tidak setuju dengan apa yang wong anime katakan di video ini, maka kalian bisa ungkapkan kesalahan wong anime atau mungkin teori kalian sendiri mengenai peristiwa apakah yang akan terjadi di Sumeru dengan melakukan komentar di bawah. Oke, sebelum berpisah, jika kalian ingin menonton video wong anime lainnya mengenai Genshin Impact, maka kalian bisa menonton video di samping ini.